Seorang anak angkat, meskipun diadopsi dari kecil, jika memang dia tidak memiliki hubungan kemahraman sama sekali dengan ayah atau ibu angkatnya, maka ketika dia balik nanti akan bermasalah dengan kemahramannya. Jika sang anak adalah laki-laki, maka akan bermasalah dengan ibu angkatnya. Statusnya tetaplah bukan mahram untuk ibu angkatnya. Dan sebaliknya, jika perempuan, maka akan bermasalah status kemahramannya dengan ayah angkatnya. Nah, maka jika ingin mengadopsi anak, hendaknya kita memperhatikan hal-hal berikut, supaya anak angkat kita nanti tidak bermasalah dengan status kemahraman. Pertama, usahakan untuk memilih anak yang memang berstatus mahram secara nasab gitu. Nah, contohnya gini, jika ingin mengadopsi laki-laki, maka pilihlah keponakan dari jalur istri. Nah, kalau anak laki-laki, pilih keponakan dari jalur istri. Kenapa harus istri? Karena nanti kalau laki-laki kan bermasalah dengan istri ya. Jadi usahakan nyari ponakan dari jalur istri, yaitu anak dari saudara kandung istri gitu, agar nanti tidak bermasalah kemahraman dengan istri. Jika ingin mengadopsi anak perempuan, maka pilih keponakan dari jalur suami. Nah, sebaliknya nih, kalau anak perempuan, dia akan bermasalah dengan suami. Maka usahakan mencari keponakan dari jalur suami, yaitu anak dari saudara kandung suami, supaya nanti kemahramannya tidak bermasalah dengan suami. Tapi jika misalkan sama sekali nggak ada seorang anak yang dari jalur nasab ya, mahram dari jalur nasab, kita harus terpaksa mengadopsi anak dari luar gitu, yang bukan mahram kita sama sekali. Nah, maka bisa juga nih, tipsnya begini. Jika ingin mengadopsi anak laki-laki, maka satu, pastikan memilih anak yang masih usia menyusui nih. Kenapa menyusui? Karena kita ingin menjadikan anak ini sebagai anak sepersusuan gitu. Karena ada satu riwayat mengatakan, yahrumu minar rodo'ah ma yahrumu minan nasab. Jadi status mahram suan itu sama dengan status mahram sebab kekerabatan. Nah, gimana caranya? Satu, jika ingin mengadopsi anak laki-laki, maka pilihlah satu usia menyusui dan pastikan ada saudara kandung istri yang sedang menyusui. Karena kalau laki-laki, lagi-lagi masalahnya dengan istri nanti kalau sudah balik. Nah, maka untuk menjadikan dia anak sepersusuan, maka pastikan ada saudara kandung istri yang sedang menyusui. Nah, misal ada nih, nah maka anak tadi yang masih usia menyusui kita susukan ke saudara kandung istri. Nah, maka dia akan menjadi anak sepersusuan saudara kandung istrinya. Nah, kalau dia menjadi anak sepersusuan saudara kandung istri, maka dia menjadi keponakan kita, keponakan sepersusuan gitu ya. Nah, berarti dia statusnya mahram gitu, mahram buat istri kita gitu. Lalu jika ingin mengadopsi anak perempuan, sebaliknya nih, sama, satu, pastikan masih usia menyusui ya. Nah, kalau perempuan, pastikan ada saudara kandung suami yang sedang menyusui. Saudara kandung suami yang sedang menyusui kalau anaknya perempuan. Karena perempuan masalah dengan suami, maka kita akan menjadikan anak angkat perempuan ini sebagai anak sepersusuan dari saudara kandung suami. Itu artinya berarti keponakan sepersusuannya suami gitu. Nah, kalau udah kayak gitu berarti sudah jadi mahram, jadi mahramnya suami. Nah, disusuin tuh, anak tadi disusuin ke saudara kandung suami yang sedang menyusui. Nah, kalau sudah seperti itu maka beres gitu, mahramnya nggak akan ada masalah. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa share video ini supaya bisa tersebar, sehingga nanti jika ada yang membutuhkan bisa melihat video ini sebagai panduan gitu. Nah, teman-teman yang nge-share insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang sudah dilakukan.